Yesus, ku mengasihi Kau. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Puji nama Tuhan, saya menyampaikan selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh jemaat kaum muda, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, melalui media apapun, biarlah kiranya bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan, hanya oleh karena belas kasih, kemurahan Tuhan sudah bawa kita semua kaum muda untuk bisa datang kepada Tuhan, dan biarlah itu melimpahkan pengucapan syukur kepada Dia dengan segala kepujian dan penyembahan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita awali ibadah kita yang satu pujian, nyanyian tambahan nomor 44, ku bersyukur buat kasih-Mu. Nyanyian tambahan nomor 44, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan. Doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan. Haleluya. Perbuatan ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya. Sekali lagi, betapa kagum ku melihat. Kita angkat tangan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Jika kami bisa berada di tempat ini, di Surabaya, di Medan juga beribadah melayan Tuhan, sungguh ini adalah karya Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa indah, betapa agung karya-Mu Tuhan dalam hidup kami, membawa kami dalam ibadah pelayanan semacam ini. Sebab kami percaya dalam ibadah pelayanan semacam ini kami mendapatkan segala-galanya dari Tuhan sampai kehidupan kami. Apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Oh Tuhan, banyak pengorbanan, tapi di balik itu semua ada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Sampai
kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 EBC Medan, dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat-mujizat terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami gedung yang dipakai di sini di WN4 Surabaya Suprapto 2 BC Medan. Kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, lindungi dengan darah-Mu. Saluran internet, listrik, AC, peralatan, lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Puji nama Tuhan. Demikian tak lupa saya menyampaikan selamat datang. Mungkin ada kaum muda yang baru pertama kali beribadah bersama kami, baik di tempat ini maupun melalui siaran langsung. Kiranya bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kita naikkan kepujian hanya bagi Dia, karena Tuhan sudah berkemurahan dalam kehidupan kita. 345 nyanyian rohani, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. 345 nyanyian rohani, kita bersuka cita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku.
Yesusku ajaib bagiku. Silakan duduk kembali. Biarlah kita mohonkan senantiasa kepada Tuhan supaya naungan kasih setia yang besar, yang ajaib, yang abadi senantiasa melingkupi kehidupan kita mulai kaum muda, menjadikan kehidupan kita indah di hadapan Tuhan sampai keindahan yang sempurna membawa kita untuk masuk dalam Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan. Nomor 220 nyanyian rohani, di bawah kepak sayapmu. Nomor 220 nyanyian rohani, di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kita bersukacita. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan. Aku ingin selalu, kembali saya undang berdiri bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Haleluya. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Sekali lagi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Silakan duduk kembali. Bila kehidupan kita kaum muda yang ditandai dengan tidak punya pengalaman, tidak ada kemampuan memposisikan diri kita seperti anak ayam yang selalu merindukan naungan sayap Tuhan, di mana kita merasakan pemeliharaan, kehangatan kasih Tuhan, itulah yang senantiasa kita butuhkan. Dan bila sebagai anak ayam yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengandalkan induk ayam, yaitu naungan sayap Tuhan atas kehidupan kita. Ada kesempatan bagi kaum muda yang mempersaksi tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau yang selalu kuandalkan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kembali ke atas. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera
yang penuh harapan. Kor. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti. Kor. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti. Di setiap persoalan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh oh haleluya. Kor. Kita angkat tangan kita kembali. Haleluya. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat. Kor. Haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Semakin hari semakin kita bisa merasakan sulitnya kehidupan. Namun kalau kehidupan kita hanya mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Dia, maka tangan Tuhan yang kuat, yang besar, yang akan diulurkan untuk menolong kehidupan kita senantiasa. Semakin kita bisa merasakan kalau kekurangan, kelemahan kita, maka semakin besar Tuhan ulurkan tangan, kemurahan yang besar untuk menopang, menaungi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian kembali. Kutemukan segalanya dalam penggembalaan. Saya undang sama-sama berdiri kembali. Haleluya. Dunia ini semakin hari, dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bin jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku kembali ke atas. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan kita sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Haleluya. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang oh amin. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya. Dalam dunia ini semakin hari semakin buruk,
membuatku bangga, bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku ker. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua, Gembala Agung curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya. Ker. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua, Gembala Agung curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Silakan duduk kembali. Biarlah kita jadikan ibadah kita dalam penggembalaan menjadi tempat yang menyenangkan, tempat kita kerasan betah untuk tinggal menikmati berkat Tuhan, terutama firman kasih dan rohnya. Puji nama Tuhan. Saya beri kesempatan vokal grup mempersembahkan pujiannya, nyanyian tambahan nomor 47, Lingkupiku. Nyanyian tambahan nomor 47, Lingkupiku. Vokal grup segera mempersiapkan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Puji nama Tuhan, apapun keadaan yang kita bawa kepada Tuhan pada malam hari ini, mungkin dalam keadaan terpuruk dan sebagainya, persoalan, kemustahilan, selama kita masih ada kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang mendorong kita untuk bisa berdoa, menyembah kepada Tuhan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti ada uluran tangan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Bila kita merindukan firman Tuhan, merupakan uluran tangan kasih Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita untuk tetap setia dalam mengiring melayani kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, nyanyian tambahan 96, jangan pernah menyerah. Nyanyian tambahan 96. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan perkor. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan pekor. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita angkat tangan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya. Memang kami menghadapi dunia akhir zaman, Tuhan, bagaikan perahu yang berlayar menembusi badai angin gelombang di tengah lautan dunia ini, Tuhan. Kami sedang menuju pelabuhan Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya. Kami tidak mampu, Tuhan, menghadapi angin ribut badai gelombang, Tuhan. Oh, dengan kekuatan kami, kepandaian kami, dan kami tidak mampu. Banyak kali kami putus asa, banyak kali kami, oh Tuhan, menyangkal Tuhan.
banyak kali kami tinggalkan Tuhan karena angin gelombang di dunia, bahkan tenggelam sampai binasa selamanya Tuhan. Itu sebabnya kami mohon kekuatan ekstra dari Tuhan, kekuatan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua yang memberi kekuatan ekstra bagi kami untuk bisa sampai ke pelabuhan damai sejahtera Yerusalem yang baru Tuhan. Firman-Mu yang mampu menolong kami, firman-Mu yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Sampai layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai, sampai berada di Yerusalem baru kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 EBC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun Tuhan untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, buah nikah kami Tuhan, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Engkau memeluk kami, Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua, gereja lain bersamaan dengan kami, kaum muda lain bersamaan dengan kami, beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Mohon kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda berada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal 12 masih ayat 35 sampai 48. Ayat Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Ini menunjuk tabiat daging yang harus dirobek. Tabiat daging yang harus dirobek adalah kelengahan, lengah, ya, tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Itu judulnya kewaspadaan, tapi kebalikannya. Tabiat daging yang harus dirobek, disalibkan, yaitu kelengahan, tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Ya. Nah, jika tabiat daging dirobek, disalibkan, tabiat daging, tabiat kelengahan daging ini dirobek, disalibkan, maka kita menjadi kehidupan muda yang selalu waspada, menjadi kehidupan yang selalu waspada, berjaga-jaga, terutama untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Oke, saya ulang, jadi jika tabiat kelengahan daging ini dirobek, disalibkan, maka kita menjadi kaum muda yang selalu waspada, selalu berjaga-jaga, terutama untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita bersama Dia selama-lamanya. Ada 3 macam berjaga-jaga. Ada 3 macam berjaga-jaga. Ya. Nomor 1 ayat 35 sampai 37, berjaga-jaga dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Berjaga-jaga
dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sudah diterangkan. Kemudian yang kedua, ini masih kita belajar ayat 38 sampai 40. Ya, kita baca 38 40 sampai 40. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia, Yesus, datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah, jadi berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali. Di malam hari atau seperti pencuri. Berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali di waktu malam hari, dan seperti pencuri tidak ada yang tahu. Jadi harus berjaga-jaga. Nah ini waktu dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali di malam hari atau seperti pencuri yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Markus 13:35. Markus 13 itu kalau di Lukas tadi cuma disebutkan ya pada malam hari, tengah malam atau dini hari. Sebenarnya jaga malam itu ada 4 shift, 4 jaga malam. Di Lukas tadi cuma 2, dilengkapi di Injil Markus pasal 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Yesus datang menjelang malam, 1 maghrib, 1 menjelang malam, atau tengah malam, ya, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Nah, 4. Jadi ada 4 macam jaga malam, 4 shift jaga malam. Ya, nomor A, menjelang malam, 18 sampai 21, 18.00 sampai 21 menjelang malam. Ya, kemudian tengah malam, 21.00 sampai 24.00 tengah malam. Kemudian C, larut malam, 24.00 sampai 03.00 3 pagi. Nah, itu dini hari, larut malam. Kemudian pagi-pagi buta, jam 3 sampai jam 6. Jam 3 sampai jam 6, 03 sampai 06. Sabtu yang lalu kita sudah belajar menjelang malam, tengah malam. Ya, menjelang malam jaga firman dan perjamuan suci. Tengah malam jaga pelita tetap menyala, Roh Kudus, minyak persediaan. Tengah malam jaga minyak persediaan. Saja waktu menjelang malam jaga firman dan perjamuan suci. Sudah kita pelajari. Sekarang C, larut malam. Larut malam. 24 sampai jam 3. Larut malam ini sama dengan waktu ayam berkokok, larut malam. Jam 24 sampai jam 3 pagi. Itu larut malam sama dengan waktu ayam berkokok. Waktu ayam berkokok. Ini paling dingin. Ya, paling dingin. Jadi ayam berkokok itu enggak usah dibanguni pakai jam, enggak usah ini. Ya. Nah, dari suhu itu. Nah, sudah memasuki dini hari ini paling dingin, nah dia tahu sudah berkokok. Itu kira-kira jam 12 sampai jam 3 pagi. Itu waktu larut malam sama dengan waktu ayam berkokok. Ini yang paling dingin. Paling dingin dan paling lengah. Paling dingin dan paling lengah. Kalau paling dingin itu paling lengah juga. Nah, ini waktu paling dingin, paling lengah. Saja, yaitu kasih menjadi dingin. Hati-hati. Kasih menjadi dingin. Ya, kasih menjadi dingin. Dalam Matius 24 ayat 12 itu saja. Kasih menjadi dingin. Ini khotbah akhir zaman. Matius 24 khotbah akhir zaman. Saja, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Nah, ini berarti berjaga-jaga tentang kasih. Jadi kalau menjelang malam
berjaga-jaga tentang firman dan perjamuan suci. Sudah diterangkan. Tengah malam berjaga-jaga soal Roh Kudus, minyak persediaan. Nah sekarang larut malam ini saudara, yaitu waktu ayam berkokok. Nah, ini berjaga-jaga tentang kasih, paling dingin, paling lengah. Kasih menjadi dingin. Berjaga-jaga tentang kasih. Berjaga-jaga tentang kasih. Nah, ini yang dijaga tentang kasih, jangan sampai dingin, beku. Oh, kalau kasih dingin, beku, es itu, kasih menjadi dingin, beku, es jadi es batu, keras hati. Kasih menjadi dingin, beku. Nah kita menjadi orang yang keras hati, yang durhaka kepada Tuhan. Durhaka, keras hati sama dengan durhaka kepada Tuhan. Nah, ini contohnya Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Saudara. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Petrus mengikut dari jauh. Nah, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api. Nah, ini tanda dingin. Orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama dia. Tapi Petrus menyangkal, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama lagi seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Lalu teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepada, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedih. Nah inilah. Jadi ini larut malam. Waktu ayam berkokok, hati-hati, paling dingin, paling lengah, kasih menjadi dingin. Kita jaga, berjaga-jaga dalam kasih Allah. Berjaga-jaga dalam kasih Allah. Kalau kasih menjadi dingin, Matius 24, maka hati keras, terjadi kedurhakaan. Ya, kedurhakaan makin meningkat, terjadi kedurhakaan. Nah praktek kasih menjadi dingin. Praktek ini tadi di Lukas 22, praktek kasih menjadi dingin, hati keras, durhaka kepada Tuhan. Nah ini diwakili Petrus. Bayangkan hamba Tuhan yang hebat. Nah, makanya jangan lihat hebat tidak hebatnya. Kalau manusia lihat Petrus hebat, paling senior, paling hebat. Tetapi ternyata tanpa kasih, kasih menjadi dingin, tanpa kasih, hati keras, durhaka kepada Tuhan. Nah, ini jadi itu kalau manusia lihat luarnya, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati, sampai kedalaman hati. Ya. Nah, itu waktu Raja Saul mau diganti, kemudian dari anak-anak Isai, Samuel kasih kakaknya Daud, ini tinggi, Eliab ini tinggi, ini besar, tinggi. Kemudian nah, Tuhan bilang kamu lihat muka, lihat luar, Tuhan mengetahui hati. Nah, hebat tapi tidak dipilih. Nah, Petrus ini hebat tapi ternyata tidak punya kasih. Keras hati, durhaka. Prakteknya pertama, Petrus mengikut dari jauh. Petrus mengikut dari jauh. Nah, ini mulai tanda-tanda kasih menjadi dingin, beku, hati menjadi keras, durhaka sama Tuhan. Mulai Petrus mengikut dari jauh. Nah, sama dengan sekarang artinya tidak setia, jauh dari Tuhan, jauh. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai tinggalkan ibadah pelayanan, tinggalkan jabatan pelayanan karena pengaruh dunia. Karena pengaruh dunia, dia berdiam di api itu juga. Karena pengaruh dunia. Dengan kesibukan, wah sibuk om, baik, saya mengakui, saya senang kalau kaum muda sibuk.
Daripada kaum muda malas-malas, cuma tidur-tidur. Sibuk, harus sibuk. Supaya darah mengalir, otak dipakai. Nah itu sibuk selalu. Ambil inisiatif. Ya. Liburan ambil inisiatif apa-apa. Nah begitu. Jangan ya malas-malas. Jangan. Nah, sibuk. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan. Sibuk, kesibukan. Mungkin juga di dunia ini ada kesulitan. Nah itu ada kesulitan, pengaruh-pengaruh dunia. Hati-hati, ya ada kesulitan jangan jauh dari Tuhan, salah. Tambah sulit nanti. Nah, itu juga pergaulan, hati-hati pergaulan tidak baik. Nah, dulu setia ditarik-tarik sama temannya, nah, pergaulan yang tidak baik. Ya hati-hati, pergaulan tidak baik bisa dari orang dalam dulu. Bisa dari keluarga. Ayo sengaja-sengaja ada waktu ibadah, ayo kita ke sini, ayo kita ke sini. Jangan mau. Ini waktu ibadah saya minta 2 jam aja. 2 jam 3 setelah itu saya mau. Nah, ini pengaruh-pengaruh dunia, pergaulan yang tidak baik. Pergaulan buruk itu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Biar itu orang tua kita, biar itu kakak kita, adik kita, pacar kita. Kalau menjauhkan kita dari Tuhan, nah ini pergaulan buruk namanya. Pergaulan buruk. Nah, kita harus bisa menjelaskan. Saudara, tunggu, harus ibadah dulu. Nah, begitu. Saudara, nah, ini dan seterusnya. Ini kedurhakaan. Nah, kedurhakaan. Jauh dari Tuhan. Saudara, semoga kita. Kemudian yang kedua, Petrus menyangkal. Menyangkal Yesus 3 kali. Berarti tubuh jiwa rohnya istilah 3 kali. Tubuh jiwa rohnya menyangkal Allah Tritunggal. Tubuh jiwa rohnya menyangkal Allah Tritunggal. Tubuh jiwa rohnya menyangkal Allah Tritunggal. Ya, semoga kita mengerti. Lewat perkataan, menyangkal Tuhan Allah Tritunggal lewat perkataan Petrus. Hati-hati lewat perkataan, sama dengan perkataan sia-sia, dusta. Nah, itu menyangkal Tuhan, dusta. Nah, gosip, fitnah dan lain itu menyangkal Tuhan. Ya. Nah, tapi hati-hati juga lewat perbuatan. Nah, ini kasih menjadi dingin. Menyangkal Tuhan lewat perbuatan. Surat Titus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Titus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Titus pasal 1 Titus pasal 1 ya ayat 15 sampai 16. Bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah ini menyangkal Tuhan lewat perbuatan. Ya, menyangkal Tuhan lewat perbuatan. Itu berbuat dosa, berbuat jahat, tidak berbuat baik. Berbuat jahat, berbuat dosa. Sampai puncaknya dosa. Berbuat jahat, berbuat dosa, sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Hati-hati kaum muda ya. Berbuat jahat, berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Jangan coba-coba. Ini menyangkal Tuhan lewat perbuatan. Kemudian dosa kawin mengawinkan, percabulan. Nah, itu saja dosa percabulan dengan berbagai ragamnya sampai penyimpangan. Laki-laki, perempuan, nikah yang salah, hati-hati. Jadi hati-hati, masa pacaran dijaga, kawin campur, nikah yang salah. Itu kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan. Itu hati-hati. Ini nikah yang salah, mengalami kejatuhan, awal nikah sudah jatuh. Nah, itu hati-hati, jaga makanya. Kesucian nikah dijaga. Nah, ini, sampai lagi belum cukup, sampai tadi tidak bisa berbuat baik. Sampai tidak sanggup berbuat yang baik. Malah membalas kejahatan membalas kebaikan dengan kejahatan. Seperti setan. Tidak sanggup berbuat baik, selalu dosa, selalu jahat, selalu dosa, selalu najis.
tidak sanggup berbuat baik. Sampai membalas kebaikan dengan kejahatan. Setan. Hati-hati loh ya, orang tua yang baik, nah, jangan dibalas yang jahat-jahat. Itu setan, itu menyangkal Tuhan juga. Hati-hati, ya, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Siapapun juga. Orang yang pernah berbuat baik kepada kita, nah, jangan dibalas dengan kejahatan. Orang tua ya, berbuat baik, melahirkan kita berbuat baik, membesarkan kita berbuat baik. Mungkin ada salah dan jangan dibalas dengan kejahatan. Nah itu, ya, semoga kita mengerti. Kalau kita yang menikah mungkin suami, ya dulu awal nikah pacaran ya selalu berbuat baik selalu. Nah, ingat, pernah berbuat baik, ya, jangan balas dengan kejahatan. Nah ini istri juga berbuat baik, jangan sekalipun sekarang menyakiti dan pernah berbuat baik, jangan balas dengan kejahatan. Kalau kita balas kebaikan dengan kejahatan, itu setan. Itu setan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah inilah, kita hati-hati, jaga kasih. Petrus tanpa kasih. Kasih menjadi dingin atau tanpa kasih. Membeku, hatinya membeku. Keras hati. Sehingga durhaka. Yaitu tidak setia, tinggalkan ibadah lain karena pengaruh dunia. Juga menyangkal Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan, menyangkal Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita semua. Lalu di mana kita berjaga-jaga dalam kasih Allah? Di mana tempat kita berjaga-jaga dalam kasih Allah? Di mana tempat kita berjaga-jaga dalam kasih Allah? Ya, jawabnya di Yohanes 21, Injil Yohanes pasal yang ke-21, ya. Ayat yang ke-15, ayat 15 sampai 17. Yohanes 21, 15 sampai 17. Judulnya gembalakanlah domba-dombaku. Judulnya gembalakanlah. Nah itu. Sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ada kasih masih? Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, sedih. Ingat pernah menyangkal, pernah jauh dari Tuhan. Karena tidak punya kasih. Nah, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di mana kita bisa berjaga-jaga di dalam kasih Allah. Jawabnya di dalam sistem penggembalaan. Di dalam sistem penggembalaan. Ya, di dalam sistem penggembalaan. Prakteknya, nah, sistem penggembalaan itu bagaimana? Tadi Yesus menegur Petrus 3 kali, diulang-ulang sama Petrus. Tadi waktu di Lukas 22, kokok ayam. Nah, kokok ayam tuh diulang-ulang. Nggak mungkin kukuruyu besok lain lagi, nggak ada. Kukuruyu ya kukuruyu diulang. Nah, itu firman penggembala. Jadi di mana kita bisa berjaga-jaga tentang kasih Allah? Jawabnya di dalam sistem penggembalaan. Prakteknya pertama kita harus mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Suara kokok ayam, suara gembala. Suara kokok ayam, itulah firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang. Diulang-ulang maju. Lukas 12 diulang dulu. Ayatnya tadi, ayat yang ke-38 masih. Sabtu lalu ayat 38 sampai 40 ini masih diulang 38. Nah, nanti Sabtu depan masih diulang. Nah, Sabtu depannya lagi mulai 41. Nah, maju, diulang-ulang, maju, diulang-ulang, maju. Nah, itu makanan rohani. Firman penggembalaan yang
firman pengajaran yang benar, makanan benar yang diulang-ulang. Firman pengajaran benar yang diulang itu makanan rohani yang benar. Seperti waktu bayi, belum 1 bulan, susu masih diulang-ulang, susu diulang-ulang. Mulai bubur, maju 1. Betul ya? Bubur, diulang-ulang, bubur. Maju, nasi tim, mungkin. Diulang-ulang nasi tim, maju. Nasi biasa, nasi putih. Malah nasi jagung yang keras. Dan seterusnya. Diulang-ulang lagi, tambah. Nah, sekarang diulang-ulang, mau makan apa? Batu, Om. Nasi, sudah nasi ya itu, sudah paling keras nasi itu. Diulang-ulang, lagi ditambah gizinya. Nah, ditambah, biasanya cuma sama sekarang tambah vitamin. Nah, tambah ini, tambah diulang-ulang, tambah. Nah, itulah firman penggembala. Kita harus mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Firman penggembalaan itu firman pengajaran benar, bukan racun. Kalau racun kita mati, makanya doakan seorang gembala, jangan mengajarkan yang tidak benar. Ada kepahitan, itu tidak benar, racun. Racun. Kalau kita makan racun, mati kita. Tidak bertumbuh malah mati. Ayo betul-betul. Ya, dalam penggembalaan itu nomor 1 makanan. Kalau tidak benar makanannya sudah mati kita. Sakit mati, sakit rohani mati malah. Nah, itu. Saja, ayo firman penggembalaan. Firman pengajaran benar itu pribadi Yesus. Jadi kita tergembala pada pribadi Yesus, firman pengajaran benar. Kita tergembala pada pribadi Yesus, itu firman pengajaran yang benar. Oke ya? Nah, kemudian 2, prakteknya sistem penggembalaan itu. Prakteknya yaitu selalu berada di kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Harus ketekunan itu di kandang. Ya. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Kandang penggembalaan kalau di tabernakel ruangan suci. Dulu 3 macam alat, sekarang sudah hancur. Sekarang 3 macam, ketekunan dalam 3 macam. Makanya Yesus tadi berapa kali ngomong sama Petrus? 3 kali. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Allah itu Tritunggal. Nah, makanya kenapa Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali juga. Nah ini. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum. Ibadah raya. Termasuk kaum muda. Termasuk persekutuan, fellowship. Itu termasuk. Nah ini ketekunan dalam kebaktian umum ibadah raya. Kaum muda, kebaktian minggu, di sini pagi, di Surabaya jam 11, di Medan malam jam 7 malam. Di sini 7 kurang 10 pagi, di Medan 7.15 malam. Kebaktian umum. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Jadi ada nyanyian, karunia menyanyi, karunia bersaksi. Nah ini kurang masih karunia bersaksi. Bersaksi. Supaya yang lain mendapat kekuatan juga. Saksi itu memuliakan Tuhan, mengakui. Saya bisa begini karena Tuhan. Mungkin pertolongan apa? Atau keubahan hidup. Dulu melawan orang tua saya. Sekarang saya sudah tidak melawan. Nah, karena Tuhan itu bersaksi. Memuliakan Tuhan. Tapi juga menjadi berkat. Ada yang melawan orang tua datang. Oh iya bisa juga ya. Aku mau juga. Nah, begitu. Nah, mungkin saksi soal sekolah. Waduh saya ini mestinya tidak naik. Saya ini. Tapi Tuhan tolong malah sampai bisa kuliah. Bisa. Yang lain yang nilainya itu memuliakan Tuhan. Tuhan yang membuat itu semua. Begitu. Mengakui hanya Tuhan ini. Kalau bukan Tuhan aku tidak bisa. Yang lain ada yang mungkin nilai aku bisa juga. Aku belajar, aku minta tolong sama Tuhan. Bisa juga. Begitu kesaksian. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Kemudian meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian doa, pendalaman Alkitab perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah, Yesus anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Di sini setiap hari Selasa 5:15 sore. Di WR4 Surabaya Rebu 5:30. Di Medan Senin jam 5:30 sore juga.
Nah, inilah kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan. Persekutuan dengan anak Allah. Ada Allah Roh Kudus, ada anak Allah. Kita ada tubuh, ada jiwa. Nah, kurang satu masih. Mesbah dupa mas. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Allah Bapa. Nah, di sini hari Kamis jam 5:15, Surabaya Jumat 5:30. Ya, Medan bersamaan sini 5:15 hari Kamis. Nah, itulah lengkap Allah Bapa, ada Allah Anak, Anak Allah, ada Allah Roh Kudus. Nah, ini semoga kita bisa mengerti ketekunan dalam 3 macam ibadah. Jadi saudara, ini dalam kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah, maka tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Melekat pada Allah Tritunggal. Saudara, tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Melekat kepada Allah Tritunggal. Saudara, itu seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Tadi ada ajaran yang benar, pengajaran benar, itu pokok anggur yang benar. Pribadi Yesus. Dalam kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah, maka tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Seperti ranting melekat pada pokok anggur. Sehingga kita mengalami 3 hal. Kita mengalami 3 hal di sini. Saudara, kita mengalami 3 hal. Saudara, dalam kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah, kita mengalami 3 hal. Pertama, saudara, Yohanes 15 ayat 3. Nah tadi ranting mulai ayat 1 sampai 3 boleh. Ya, 1 sampai 3 boleh. Ini penggembalaan. Nah, saudara, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Jadi mengalami, kalau ranting melekat pada pokok anggur yang benar, kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3, kita saudara, mengalami penyucian terus menerus. Lewat perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu firman yang dibukakan rahasianya, pokok itu. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab, firman pengajaran yang benar. Kita dibersihkan, penyucian, kita mengalami penyucian, pembersihan terus menerus oleh perkataan Yesus. Firman yang kukatakan, firman yang merupakan perkataan Yesus. Sama dengan firman yang dibukakan rahasianya. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman pengajaran benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Itu yang menyucikan kita. Mulai dari hati pikiran. Harus suci. Ini remote kontrolnya hidup kita. Penentu hidup hati pikiran. Harus disucikan dari keinginan jahat. Nah, itu saja keinginan akan uang, kikir serakah. Keinginan najis, itu dosa-dosa, makan minum, kawin mengawinkan. Dan kepahitan hati. Iri, benci, semua harus disucikan. Mulai hati pikiran. Disucikan dari keinginan jahat, keinginan akan uang, kikir serakah. Keinginan najis, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Keinginan pahit, kepahitan. Iri, benci, dendam, dan tidak boleh. Disucikan. Nah, sehingga kita memiliki hati pikiran suci. Hati pikiran suci. Itu betul-betul melekat pada pokok anggur. Sama dengan Yesus. Yesus hati pikirannya suci, kita suci. Jadi ini melekat, ranting melekat pada pokok. Tadi hati pikiran itu pokok dalam kehidupan kita. Pokok ketemu pokok, ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, semoga kita mengerti. Hati pikiran suci itu betul-betul kita melekat pada pokok anggur yang benar. Kemudian kalau hati pikiran suci, perbuatan suci. Perbuatan suci, perbuatan disucikan menghasilkan perbuatan suci. Perkataan disucikan sampai tidak ada dusta. Itu bukti ranting melekat pada pokok anggur. Tidak terpisah. Kalau terpisah dusta. Seperti Petrus tadi. Terpisah mesti dusta. Oh enggak kenal aku, enggak kenal. Kalau enggak terpisah, oh Yesus, iya aku kenal. Itu ranting melekat. Tidak ada dusta. Penyucian mulut
sampai tidak ada dusta. Nah ini, jadi kita hidup dalam kesucian. Tidak ada dusta, jujur. Kejujuran, tidak ada dusta, jujur. Nah ini kalau kita sudah hidup suci, ranting melekat pada pokok, kita dilengkapi oleh pokok. Kita dilengkapi dengan jabatan pelayanan. Karunia Roh Kudus. Kita diangkat menjadi imam raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, mari di Efesus 4, 11 sampai 12. Efesus 4, 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. 5 jabatan pokok. Bisa dijabarkan pemain musik, pemain musik, tim doa, penerima tamu, semua bisa. Nah, itu untuk memperlengkapi orang kudus, orang suci tadi. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau kita sudah suci, tubuh jiwa roh suci, hati, pikiran, perbuatan, perkataan suci itu tubuh jiwa roh suci, maka kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Karunia Roh Kudus. Sehingga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari nikah bisa melayani. Kalau kaum muda hidup suci bisa melayani, bisa taat sama orang tua, melayani orang tua dalam nikah bisa. Dalam penggembalaan bisa melayani, mau jadi tim doa, paduan suara, macam-macam musik bisa melayani. Fellowship bisa melayani. Berdoa, dana, ikut serta dan lain sebagainya. Nah, saja itu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, sampai nanti Israel dengan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah ini saya semoga kita mengerti kesucian nomor 1. Kalau digembalakan itu ketekunan 3 macam ibadah, dengar-dengaran suara gembala seperti ranting melekat pada pokok anggur pasti suci. Mau enggak mau kita disucikan. Sampai dipakai melayani Tuhan. Kedua, yaitu kita mengalami urapan Roh Kudus. Dalam Imamat 21:12 boleh. Imamat 21 tadi kita diberi karunia diangkat menjadi imam dan raja. Diangkat menjadi imam raja. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Sekarang janganlah imam, ini kudusnya para imam. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, ruangan suci. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Tetap hidup suci tadi. Dan karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepala akulah Tuhan. Yang kedua, kalau ada di ruangan suci, kita tergembala, 1 disucikan, tidak melanggar kesucian. Yang kedua diurapi. Kita mengalami urapan Roh Kudus. Kita mengalami urapan sehingga bisa setia berkobar-kobar. Kalau suci setia, S2 sudah ini. Suci setia. Suci setia. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir. Nah, suci setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Kesetiaan. Nah, suci setia S2 sudah. Wah, kalau bisa diterima di pegawai negeri S2 sudah tinggi tingkatnya. Lumayan. S1 3A dulu. Saya S2 mungkin 3B sudah 3C. Wah, sebentar lagi golongan 4 sudah tinggi. Nah, ini. Nah, dalam Tuhan juga sekalipun kita ranting lihat. Nah, jadi kesetiaan itu juga bukti ranting melekat pada pokok. Tidak lepas-lepas setia. Tadi suci, sekarang setia. Nah, sekalipun kita ranting kecil, ranting namanya ranting kecil. Sekalipun kita ranting kecil, tetapi kalau kita bisa suci dan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, maka kita pasti mengalami akulah pokok anggur yang Bapakulah pengusahanya. Kita pasti berbuah manis. Cepat atau lambat berbuah manis.
Artinya berbuah manis, Bapak memelihara. Nah, Bapak memberkati, memelihara kita di tengah kesulitan dunia ini. Tidak usah takut, sekalipun kita kecil, dunia ini sulit besar. Kesulitan yang besar dunia. Tapi kalau kita sudah tergembala, baik, bisa hidup suci, ditambah setia berkobar. Belajar tetap, kerja tetap, tapi ditambah suci, setia berkobar. Maka Bapakulah, kita berbuah manis. Bapakulah pengusahanya, pemelihara. Tuhan yang memelihara kita, gembala yang baik, yang memelihara kehidupan kita, yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia, yang besar di tengah kesulitan dunia yang besar. Ya, ayo Bapakulah pengusaha, pemelihara, dan kita merasakan kebahagiaan surga. Manis, hidup itu manis, bahagia, tidak pahit getir. Dunia ini pahit getir, kutukan. Tapi kalau kita melekat pada pokok anggur tergembala, suci, setia berkobar, kita akan mengalami kebahagiaan surga, kemanisan surga di tengah dunia yang terkutuk, di tengah dunia yang pahit getir, susah payah, terkutuk. Kita manis hidup, manis hidup. Surga bisa manis, bisa menjadi saksi kalau manis. Ayo mau manis, mau minum, saksi. Coba pahit getir, mau jamu itu, tidak mau. Nah, manis, orang bisa melihat, oh manis ya, oh enak dia ya, bahagia ya. Nah itu, bukan pura-pura, tapi betul-betul bahagia. Kebahagiaan surga di tengah pahit getirnya dunia. Ayo masa muda lo ya, masa paling indah itu, masa muda. Ayo sungguh-sungguh, masa yang paling manis ini, masa tidak bisa terulang lagi. Ya, Om sudah cerita loh, kalau ketemu murid langsung yang ingat, aduh dulu begini, ya ingat tuh, ya kalau bisa mau kembali ke situ, tidak bisa tapi sudah, tidak bisa. Nah itu saja, masa muda yang manis, di rumah manis, ya kepada orang tua yang manis, tidak bisa diulang lagi, kepada orang tua yang manis. Kalau apalagi kalau orang tua sudah meninggal mau apa? Tidak bisa tinggal kenangan saja, tidak bisa apa-apa. Rugi. Nah, ayo yang manis-manis semua. Kebahagiaan surga bisa disaksikan, bisa dibagikan kepada siapapun. Nurut. Ya, soal apa aja jangan bertentangan dengan orang tua. Ya, nurut, ya Pak, ya doakan saya Pak. Nah, jangan melawan-melawan. Itu manis. Manis, hidupmu lebih manis. Terutama masalah jodoh dan lain, hati-hati. Om selalu ingatkan hati-hati, berdoa sungguh-sungguh, tetap manis, jangan sampai karena jodoh pahit getir kita sudah, jangan. Ya Tuhan tolong kita, tetap bertahan, suci, setia berkobar, manis, cepat atau lambat manis. Kita dipelihara Tuhan, kita manis hidup kita. Baik, C satu lagi, 3 hal ya, baru AB tadi masih ingat, masih bisa ya, baru AB 2 hal baru. Suci, setia dalam penggembalaan, ranting melekat pada pokok anggur, suci, setia. Satu lagi, Roma 5 ayat 5. Nah kalau sudah ada Roh Kudus, ya, Roh Kudus inilah yang mencurahkan kasih Allah lah. Tadi bagaimana berjaga-jaga dalam kasih Allah, dalam penggembalaan ini Roh Kudus. Kesucian ada urapan, menentukan. Firman menyucikan, baru ada urapan Roh Kudus, baru ada kasih. Jadi jangan yang penting kasih, tidak usah firman, tidak usah kebaktian firman, yang penting kita kasih, praktek kasih orang miskin. Wah belum tentu itu kasih, belum tentu. Nah, tapi kalau kita sudah terima firman, disucikan, kita diurapi, setia berkobar sama Tuhan, baru ada kasih betul-betul. Amin, kasih yang sesungguhnya. Nah, Tuhan tolong kita. Itu makanya kalau berdoa, kalau sudah waktunya dapat jodoh, ya orang yang ya boleh mau pandai yang ganteng, cantik, pandai, ini yang semua yang positif semua. So, ya, silakan, tapi jangan lupa yang suci, yang setia berkobar. Itu yang menjadi jaminan kebahagiaan hidup. Ada kasih yang sungguh-sungguh. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan, kok melamun-melamun semua?
Bilang jodoh kok sudah menerawang semua. Bagaimana yang di Surabaya ini, di Medan? Sudah menerawang. Itu ya doa saja, itu jodoh semua Tuhan semua ya. Yang penting kita suci setia sudah, Bapa kula pemelihara semuanya. Kebahagiaan semuanya sudah. Tuhan yang atur semua ya. Tuhan tolong kita. Yuk Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus, urapan Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Urapan Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi kuat teguh hati. Nah, ingat ya. Jadi tadi Om diingatkan Tuhan soal jodoh, soal teman hidup, hati-hati. Sekarang ini ngeri. Saya dengar bicara di dalam Tuhan. Tahu-tahu cuma 2 tahun cerai. Lo masih muda-muda. Nah nantinya kawin cerai. Jadi jangan pilih yang mata. Jangan pilih pandangan jasmani, bahaya. Jangan. Yang mantap dulu dalam penggembalaan. Ada tanda-tanda betul ranting melekat pada pokok anggur. Sebab kalau dia pokok anggur melekat pada Tuhan, ya enggak macam-macam lah hidup itu. Ya, kalau sudah melekat pada Tuhan itu, ngerti ya tanda petik, enggak macam-macam lah hidup itu. Kalau sudah melekat pada Tuhan, itu yang dicari. Apalagi sudah disucikan, apalagi dipakai Tuhan dalam kesetiaan, apalagi sudah mengasihi Tuhan. Bisa mengasihi, oh itu yang manis, berbuah manis, menjamin kebahagiaan. Kalau cuma lihat ganteng, cantik, lihat ya ini itulah, wah pinter, ndak pinter, inilah bahaya kita, bahaya. Bisa pahit, getir, kecut, bayangkan, bisa dibayangkan. 1 tahun menikah, sudah punya anak, kak cerai, ditinggal begitu saja cerai. Bagaimana itu? Ya, ada seorang cerita, aduh saya prihatin. Saya langsung ingat kaum muda juga. Ingat anak saya, ingat keponakan-keponakan saya, ingat kaum muda semua. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Saja Tuhan tolong kita. Sedang ada yang 20 tahun ditinggal. Dan lain sebagainya. Sama-sama orang Kristen. Tapi jangan sembarangan. Ya, minta sama Tuhan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ada tanda-tanda ranting melekat pada pokok anggur. Sehingga suci, setia, ada kasih, itu jaminan. Ada jaminan. Nah, semoga kita mengerti. Ya, itu Tuhan tolong kita semua. Ayo, sekarang tentang kasih. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Sehingga kita kuat, teguh hati. Nah, ini kuat, teguh hati kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Sehingga kita kuat, teguh hati. Nah, ini yang penting. Kuat, teguh hati. Mengapa kita harus kuat, teguh hati? Nah, kenapa Tadi suci, setia, sudah berbuah manis. Sekarang ditambah lagi kuat, teguh hati. Nah, kuat, teguh hati. Kenapa harus kuat, teguh hati? Sebab perjalanan hidup kita pribadi, perjalanan nikah, rumah tangga, perjalanan pelayanan, perjalanan persekutuan, masa depan, itu seperti kapal, saudara, seperti kapal yang berlayar di lautan dunia menuju ke pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru. Semua itu seperti kapal berlayar di lautan dunia. Mau tidak mau harus menghadapi angin gelombang, badai lautan dunia. Ini yang perlu dipikirkan kaum muda. Jangan sembarang-sembarang. Perlu dipikirkan. Apalagi saudara di luar Tuhan ya sudah ada harapan. Saudara, sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan pun yang sungguh-sungguh. Yang betul-betul melekat pada pokok anggur yang benar. Sungguh-sungguh. Jangan sembarangan hari-hari. Sebab perjalanan kita menuju pelabuhan damai, mau tidak mau harus menghadapi angin gelombang di tengah lautan. Badai gelombang yang dahsyat di tengah lautan. Bentuknya,
Yaitu pencobaan-pencobaan di segala bidang. Nah, itu tadi masalah nikah, belum masalah ekonomi, masalah nikah, masalah penyakit, masalah macam-macam. Masalah studi dan lain-lain. Macam-macam pencobaan-pencobaan dalam segala bidang. Yang mustahil. Itu badai. Tidak bisa, mau tenggelam kapalnya. Yang mustahil. Kemudian dalam bentuk dosa-dosa sampai puncak dosa. Kalau dalam nikah perselingkuhan macam-macam sekarang. Dosa-dosa sampai puncak dosa. Belum lagi ajaran-ajaran palsu. Makanya gampang. Cerai, enggak cocok kamu, cerai. Nanti cari lagi. Ini pendeta seringkali. Enggak apa-apa, asal seiman, cari lagi. Wah, gawat. Ini pemicunya ini. Ajaran palsu ini pemicu kehancuran kaum muda. Kehancuran pribadi, kehancuran nikah. Ini ajaran palsu. Itu gampang, boleh, enggak apa-apa, ini boleh. Merokok boleh, main musik boleh. Inilah kehancuran. Inilah ajaran-ajaran palsu. Berbahaya sekali. Kalau kita diajarkan suci, setia, walah kolot gerejamu. Wah apa sampai harus datang gereja terus. Kita ini loh, enggak datang-datang main musik boleh, main ini boleh. Pendetanya aja boleh, khotbah enggak datang khotbah boleh. Wah ini ajaran-ajaran Babel, palsu. Tidak setia itu Babel. Untuk menuju pelacur, tidak setia itu pelacur. Babel, mempelai wanita setan. Hati-hati. Semoga kita bisa. Ajaran-ajaran palsu juga. Dan celaka mara bahaya di dunia. Enak-enak ini gempa datang. Enak-enak ini celaka. Inilah yang kita hadapi. Semua. Yang kita hadapi. Memang harus. Tapi jangan pikirkan memang harus. Jangan kita pikirkan angin gelombangnya, bentuknya apa. Yang kita pikirkan hadapi dengan kuat teguh hati. Harus kuat teguh hati. Ada kasih Allah di dalamnya. Hadapi dengan kuat teguh hati. Tetap kuat teguh hati. Hadapi dengan. Artinya kuat teguh hati. Tetap pegang teguh pengajaran benar, taat dengar-dengar. Sehingga kita hidup benar, hidup suci. Kalau pengajarannya benar pasti, kalau kita taati pasti hidup benar, hidup suci. Tidak mau berbuat dosa. Biar ada keuntungan, biar tidak mau. Hidup benar, hidup suci. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Dan taati sehingga kita hidup benar, tidak mau berbuat dosa, takut sama Tuhan. Kemudian tidak kecewa, tidak putus asa. Tadi Roma 5:5 tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 itu tidak, pengharapan tidak mengecewakan, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tidak menyerah kalah. Menghadapi apapun juga. Ini tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tidak menyerah kalah. Itu semua menyerah kalah, kecewa itu tidak menyerah kalah. Menghadapi apapun juga. Tetapi tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap setia berkobar. Ini kuat teguh hati menghadapi angin gelombang yang akan menenggelamkan kita. Tetap kuat teguh hati. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir, sampai pelabuhan damai sejahtera. Dan tetap percaya berharap Tuhan. Menyembah Tuhan. Berserah berseru kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Ini orang kuat teguh hati. Tetap percaya berharap Tuhan. Hanya mengulurkan tangan, menyembah Tuhan, berserah, berseru kepada Tuhan. Itu kuat teguh hati. Itu ada kasih Allah di dalam hati kita masing-masing, dalam kehidupan kita. Tetap berjaga-jaga dalam kasih Allah, bukan dingin. Tetap berjaga, apapun tidak menyerah kalah. Tetap setia berkobar, tetap menyembah kepada Tuhan. Tetap mengulurkan tangan kepada Tuhan. Hati-hati lagi, saudara. Ini Tuhan tolong kita semua, saudara. Ayo sungguh-sungguh. Maka kalau kita ulurkan tangan, percaya Tuhan ulurkan tangan kasih-Nya kepada kita juga. Tuhan ulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Kita hidup di dalam tangan kasih Tuhan.
kita hidup dalam tangan kasih Tuhan. Nah, hati-hati, Petrus, orang hebat tapi bimbang, tidak kuat, tidak teguh hati, bimbang Petrus. Waspada, Matius 14 ayat 28 sampai 32. Nah, waspada ini. Petrus tadi menyangkal, Petrus bimbang, tidak punya kasih. Itu saja. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apakah engkau itu? Suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapat Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, ini angin gelombang mempengaruhi, takutlah ia, mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi waspada, Petrus hamba Tuhan yang hebat ternyata bimbang, memiliki hati yang bimbang, tidak kuat, tidak teguh hati, bimbang saat menghadapi angin gelombang, bimbang terhadap pribadi Yesus, pengajaran yang benar, bimbang terhadap kuasa Yesus. Bimbang terhadap pribadi Yesus, pengajaran benar, bimbang terhadap kuasa Tuhan. Sehingga dia tenggelam, mulai tenggelam. Kalau kita sudah bimbang, terhadap pribadi Tuhan, terhadap pengajaran benar mulai digoyang oleh ajaran lain, terhadap kuasa Tuhan mulai berharap pada yang lain, mulai berharap mengandalkan. Kalau sudah bimbang itu mulai mengandalkan, bimbang terhadap pribadi Tuhan, pengajaran benar, bimbang terhadap kuasa Tuhan, maka mulai mengandalkan kemampuan, pengalaman, kepandaian, mulai mengandalkan Tuhan. Wah, tidak bisa ini Tuhan, mesti gini, mesti gini, mesti gini. Mulai mengandalkan kepandaian, kekayaan mungkin, pengalaman dan lain. Nah itu akibatnya mulai tenggelam, merosot. Mulai mengalami kemerosotan, tenggelam. Kejatuhan, kegagalan. Kalau dibiarkan sampai tenggelam di lautan api belerang, binasa. Binasa. Jangan ragu ya. Petrus ragu, ini hantu atau Tuhan? Tuhan, ini yang benar atau yang salah? Ini yang salah atau itu yang benar? Ragu dia. Ragu. Jangan ragu, ayo pegang pengajaran benar. Mengapa Tuhan izinkan Petrus tenggelam? Mengapa Tuhan izinkan kita tenggelam? Loh kok tenggelam, merosot, ini gagal, jatuh dan lain. Supaya bisa mengangkat tangan otomatis. Orang tenggelam supaya bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Petrus mengangkat kita tepat pada waktunya. Mengangkat kita dari ketenggelaman tepat pada waktunya. Nah, ini hidup di dalam tangan kasih Tuhan. Sampai mengulurkan kuat teguh hati. Sampai hidup dalam pelukan tangan kasih Tuhan. Tangan kasih itu sanggup mengangkat kita dari ketenggelaman. Kemerosotan apa? Hari ini nilai dan lain. Ayo dipulihkan. Bahkan bisa meningkat. Kemerosotan ekonomi dipulihkan. Bahkan bisa meningkat. Kejatuhan-kejatuhan dalam dosa. Ayo kembali dipulihkan. Hidup benar. Hidup suci. Sudah cukup malam ini. Saya mau tenggelam sudah di sini mungkin. Kalau dibiarkan sudah habis. Ayo seru, Yesus tolong. Yesus tolong. Diangkat lagi. Kegagalan-kegagalan. Ayo menjadi berhasil. Indah pada waktunya. Ini Petrus mengalami. Akhirnya setelah penggembalaan, ini diberi cara oleh Tuhan. Dia tidak mau ulurkan tangan, tidak mau mengasihi Tuhan, diberi cara. Itulah mulai tenggelam. Kita juga. Kalau kita sudah diingin kasih, mulai jauh, mulai diizinkan tenggelam. Biar kita kembali semangat. Ya Tuhan, hanya Tuhan, kembali pada Tuhan. Jangan tunggu begitu. Begitu Petrus, setelah Petrus digembalakan tadi, Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Petrus mengulurkan tangan untuk rela mati bagi Tuhan. Mari Yohanes 21 ini. Setelah digembalakan, Petrus mengalami penyucian, mengalami kesetiaan, mengalami kasih Tuhan,
hidup dalam tangan kasih Tuhan. Petrus berani mengulurkan tangan sampai mati. 18-19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain mengikat engkau, membawa engkau ke tempat tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah menyatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Petrus bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua, menyerahkan hidup, rela berkorban apapun untuk Tuhan. Ayo, bagaimana kita rela berkorban untuk Tuhan? Waktu banyak digunakan ini waktu libur ini baik. Tapi ada berani waktu libur digunakan untuk fellowship, untuk persekutuan. Masih mikir-mikir, 1000 mikir. Ayo rela berkorban apa bagi Tuhan sampai menyerahkan seluruh hidup bagi Tuhan. Petrus rela mati. Maka Petrus bisa mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai garis akhir. Tidak pernah menyangkal sampai Yerusalem baru, melintasi badai lautan sampai di Yerusalem. Nama Petrus ditulis di Yerusalem. Nah, ini pengangkatan Tuhan. Ada gagal, ada ini, Tuhan tolong kita semua. Seperti Petrus. Nah, pertama ini diizinkan Tuhan, cara Tuhan. Supaya kita kembali kepada pribadi yang ranting melekat, kembali pada Tuhan. Lewat diizinkan tenggelam. Tapi sesudah itu sesudah kita tergembala, tidak usah tenggelam lagi. Tapi waktu diberkati, waktu apapun tetap ulurkan tangan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Rela berkorban apapun, waktu, tenaga untuk Tuhan. Nomor 1 Tuhan. Sampai menyerahkan seluruh hidup pada Tuhan. Dan kita mampu mengikut Tuhan. Melintasi badai lautan dunia. Tidak pernah ragu, tidak pernah kecewa, tidak pernah bimbang. Saudara, tidak pernah menyerah kalah. Selalu menang sampai pelabuhan damai sejahtera. Amin. Saudara, Tuhan tolong. Salah satu contoh kaum muda. Sadra, Mesak, Abednego. Ini dihantam angin gelombang. Menghadapi pengajaran palsu. Menghadapi penyembahan palsu. Disuruh menyembah patung. Sadra, Mesak, Abednego. Disuruh menyembah raja. Sadra, Mesak, Abednego. Itu dalam Daniel 3 ini terakhir. Daniel pasal 3. Ayo kaum muda juga. Petrus, hamba Tuhan, mengalami pelayan Tuhan. Sekarang kaum muda khusus juga mengalami. Harus mengalami badai lautan dunia. Harus mau tidak mau. Untuk mencapai pelabuhan damai sejahtera. Bersama Yesus di Yerusalem baru. Lalu Sadra, Mesak, Abednego menjawab raja. Tidak ada gunanya memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia sanggup melepaskan kami dari perapian menyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Menyembah patung. Sadra, Mesak. Jadi menghadapi badai gelombang lautan dunia itu, yaitu ajaran palsu, penyembahan palsu, menghadapi perapian yang dipanaskan 7 kali, masalah yang mustahil, masalah yang mustahil, masa depan yang hancur dan diperhadapkan. Nah, apa jawabannya? Kuat teguh hati, tidak mau menyembah patung, menyembah Tuhan. Kuat teguh hati, tetap percaya berharap Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap percaya berharap Tuhan, menyembah Tuhan. Sadra, Mesak, mengulurkan tangan pada Tuhan. Kuat teguh hati, mengulurkan tangan, tetap setia berkobar, tidak kecewa, tetap percaya berharap Tuhan, mengulurkan tangan, kuat teguh hati. Maka Tuhan mengulurkan tangan. Nah, dia dikeluarkan dari perapian. Semua masalah apa kaum muda yang mustahil? Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh tangan kasih Tuhan. Semua masalah yang mustahil selesai. Malah masa depan berhasil indah. Kedudukannya dinaikkan lagi. Masa depan berhasil. Menjadi saksi, rajanya kaget. Oh, ini Allah yang benar. Hati-hati, jangan ada yang menghina Allahnya. Sadar, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi. Nah, inilah kuat teguh hati.
Itu perempuan pendarahan 12 tahun. Sudah berharap sana sini, tidak bisa. Akhirnya kuat teguh hati. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ulurkan tangan. Biar dia didesak, jatuh terus kuat teguh hati. Asal ku jamah jubahnya. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Aku akan sembuh. Penyakit-penyakit sembuh. Masalah apapun disembuhkan. Sampai kalau Tuhan datang betul-betul. Siapa kuat teguh hati? 1 Tesalonika 3:13 terakhir. Kita diubahkan, disucikan sampai sempurna. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita. Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Kalau Tuhan datang, kita semua disucikan, diubahkan sampai sempurna, tak bercacat telah. Sama mulia dengan Yesus untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Bukan tenggelam, terangkat sampai di Yerusalem baru. Pelabuhan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Apa masalah yang dihadapi? Ini cara Tuhan. Mungkin kita sudah jauh, sudah beku hati ini. Sudah jauh dari kasih Allah. Ayo ibadah sudah malas-malas semua. Ayo. Kalau Tuhan izinkan tenggelam, izinkan masalah, bukan untuk menghancurkan. Kuat teguh hati, kembali kepada Tuhan. Jangan menyerah kalah, jangan putus asa. Ada waktu Tuhan untuk menolong kita semua. Tuhan memberkati. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji. Memang harus menghadapi angin gelombang, badai, lautan dunia. Mari segera kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, kuat teguh hati, berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada yang setia dan percaya. Dengan tundukkan kepala. Menghadapi apa saja. Mungkin dosa-dosa, angin gelombang dalam bentuk dosa, puncak dosa. Tak mampu ayo berseru. Lepas dari dosa. Mungkin ajaran-ajaran palsu. Gosip-gosip dan lain. Mungkin masalah-masalah yang mustahil dalam hidup. Mungkin ketenggelaman, merosot, gagal, jatuh dan lain-lain. Ayo serukan pada lagi. Mungkin orang tuamu tidak tahu, tidak bisa menolong dan lain. Jangan salahkan, jangan benci. Ada Tuhan, maksud Tuhan hanya kepada Tuhan. Kuat teguh hati. Oh haleluya, haleluya. Lagi, dimanapun kau muda berada, ayo jadi manis, berbuah manis hari-hari ini. Jadi kuat teguh hati hari-hari ini. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Haleluya. Hanya mengandalkan Tuhan lebih dari semua. Jangan putus asa, jangan menyerah kalah. Tuhan mampu mengangkat dari ketenggelaman, kehancuran,
kejatuhan, kegagalan Tuhan tolong. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Tundukkan kepala, tutup mata. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Jangan ikut-ikut, tapi butuh. Saya tidak panggil maju, angkat dua tangan dimanapun berada. Tuhan ada di WR4 Surabaya, ada di Suprapto 2 BJ Medan, ada di mana-mana, di mana firman bisa didengar, ada uluran tangan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, sekali lagi. Sampai mantap, serahkan semua. Ini kelemahan saya, ini ketenggelaman saya, ini kehancuran saya, ini kegagalan saya. Tolong Tuhan, Yesus tolong. Bagi yang setia percaya, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Kami harus menang bersamamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, kami menang bersamamu Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ulurkan tangan kasih-Mu. Oh, haleluya. Mujizat pasti terjadi. Pengangkatan pasti terjadi. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah semua Tuhan, tolong kami semua, tolong kami semua. Mujizat pasti terjadi, manis dari surga kami alami. Terima kasih sampai kesempurnaan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapkan firman-Mu bagi kami. Gembalakan kaum muda di sini, WR4 Surabaya, Suprapto 2 BJ Medan. Juga enter gembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu selalu. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci, sampai sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu hari-hari ini. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Pergumulan-pergumulan kaum muda tolong. Yang bekerja berkati dengan berkat dari surga. Buka firman, buka jalan, mungkin terlibat utang piutang Tuhan. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Kami serahkan dalam. Yang mencari pekerjaan, tolong mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat, akal budi dari surga. Nilai-nilai merosot, Engkau angkat semua. Kemustahilan, skripsi dan lain-lain, tolong semua. Oh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tesis, disertasi, tolong semua. Terima kasih. Mencari sekolah baru yang terbaik. Yang sesuai kehendak-Mu Tuhan, berikan semua. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Pergaulan kaum muda, sucikan pergaulan mereka. Hidup benar, hidup suci dalam Tuhan. Berikan perjodohan yang terbaik juga. Yang satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar. Sesuai kehendak-Mu, beri masa depan berhasil indah. Beri ketabahan kaum muda semua. Engkau menentukan tepat pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Segala pengorbanan kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali. Pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, keluh kesah mereka Engkau dengar,
Engkau tolong Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat atas kebaikan mereka pada kami. Berkat berkelimpahan, terutama selamatkan juga mereka. Gembalakan mereka juga yang sesungguh sebenar-benarnya Tuhan. Terima kasih. Gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami. Kami tidak bisa balas apa-apa juga. Tuhan balaskan berkat. Terutama menggembalakan dalam pengajaran benar. Menggembalakan dalam penggembalaan yang benar sungguh-sungguh. Tuhan berkati mereka semua. Jiwa baru Tuhan pertambahkan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Banyak permohonan kami. Tuhan yang tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban ini dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Poso, di Medan, di Malang. Ya baik, Tuhan memberkati kita semua. Tetap tadi, mari segera. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Besok pagi di sini jam 7:50 kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Nah ini berkorban, nilai tambah dari Tuhan. Surabaya jam 11 kurang sedikit kebaktian umum. Gunakan hari libur juga WR4 Surabaya. Datang pada Tuhan, nilai tambah Tuhan berikan. Di Medan, di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room jam 19.15 malam. Kebaktian umum saya juga ke sana, Surabaya, Om juga yang ke sana semua. Sistem penggembalaan. Baik, Tuhan memberkati. Nilai tambah-tambah juga Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun. Jangan lupa juga berdoa untuk di Poso minggu depan. Kaum muda doakan saja ya. Doakan kami yang rombongan yang berangkat, didoakan. Doa rantai ya, kaum muda ambil waktu berdoa untuk pekerjaan Tuhan, rela berkorban waktu ya. Tuhan memberkati. Kemudian doa yang berulang tahun hari ini Secin sekolah minggu 14, Bapak Irwan Yulianto hari ini 14, Joelin Sekina Mulyawan hari ini 14, Ibu Ayin hari ini 14, Ibu Yuliana Surabaya hari ini. Selamat ulang tahun semua. Bapak Edi Hawadi besok 15, Ibu Hana Asmini, Ibu Sugianto besok 15, Ibu Lindawati 15, Ibu Cahyaria Yuliani 15, Sim Peter Yulianto 15, Bapak Kusno Handoyo 16, Bapak Suparman 16, Eka Putra Rizki Agung Nugroho Surabaya 16, Dominik 17, Ibu Dahlia Yulita 17, Ripka Kristi Julianova 18, Bapak Yulianto 18, Ibu Sarah Widyasari, Ibu Prawiro 18, Ibu Yulia 19, Daniel Wijaya Sekolah Minggu Surabaya 19, Mika Emanuela Surabaya 19, Ibu Adriana Kairulin, Ibu Kusno 20, Evan Sekolah Minggu 20, Ibu Juni Rostin Surabaya 21, Bapak Samuel Budianto Lian Surabaya 21, Bapak Pendeta SK Nadia Bengkulu 21. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita. Baik, kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Ya, yang latihan Tuhan berkati, yang pulang hati-hati di jalan. Di sini, di Medan, di Surabaya, Tuhan melindungi semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat yang berulang tahun Tuhan. Hari ini, besok, selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai selama-lamanya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, tolong kaum muda semua, Engkau dengar seru doa kami, mujizat pasti terjadi. Latihan kur, Tuhan berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah. Dari Malang, Surabaya, Medan semua, lindungi sertai dengan darah-Mu. Mohon kemurahan-Mu, tiba di rumah dengan selamat, sehat, tidak kurang apapun. Kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Besok pagi di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan, semua bisa datang kepadamu. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ayo, 5 detik, 10 detik sebelum pulang, tenggelam apa saja, ayo ulurkan tangan sama Tuhan. Kembali dekat kepada Dia, kembali dalam pelukan tangannya, serahkan semua. Jangan bangga, jangan putus asa, serahkan semua pada Tuhan. Haleluya. Kalau jelek, kalau tenggelam, hancur, cukup sekian Tuhan. Sampai malam ini saya mau kembali Tuhan. Kalau baik Tuhan, tambahkan terus sampai sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Hanya kuat teguh hati, hanya uluran tangan-Mu yang kami harapkan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berperang ganti kami. Tuhan yang menolong kami sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang